Jadi artinya jawaban saya ya jelas, this is just a myth gitu. Oke. Karena it's not always consistent gitu ya, bahwa bulan Agustus itu, cenderung underperform dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Jadi it's not always like that. Eee, Bahkan dalam kurun waktu 2011 sampai 2020, eee, tahun yang cenderung underperform itu selama bulan Agustus yaitu 2013, Mhm. 2015, dan 2018. Nah, kenapa 2013, 2015, 2018 itu cenderung underperform bulan Agustus dibandingkan dengan bulan-bulan lain, and it doesn't always happen every year, karena di 2013 saya ingat persis pada waktu itu adanya QE tapering. Jadi artinya perencanaan pembelian surat obligasi negara Amerika Serikat itu dikurangin. Yang Mhm. biasanya per bulan itu biasanya mereka purchasing bondnya itu sekitar 80 sampai 70 miliar US dollar per bulan, tetapi mereka dikurangin setengahnya menjadi 40 miliar US dollar per bulan. Nah, itu namanya QE tapering. Nah, itu yang mengakibatkan kenapa di bulan Agustus pada saat itu extreme underperform Mhm. IHSG, dan tidak hanya IHSG tetapi di seluruh bursa global yang lainnya. Lalu Oke. kemudian di 2015, bulan Agustus, The Fed mengadakan meeting. Terus mereka sudah diekspektasikan akan menaikkan suku bunga Fed Reserve-nya 25 basis point. Nah, itu mengakibatkan kenapa IHSG dan juga bursa global lainnya pada bulan Agustus pada saat the Fed meeting itu Mhm. mengalami underperform juga di 2015. Mhm. Kemudian 3 tahun berikutnya di 2018, the Fed meeting lagi. Nah, itu menaikkan suku bunganya kembali. Itu tertinggi semenjak suku bunga dilancarkan turun atau QE di tahun 2008. Nah, Oke. artinya 2013, 2015, 2018 itu memang ada happeningnya yaitu pada saat The Fed melakukan QE tapering dan mulai menaikkan suku bunga di tahun Oke. 2015 dan 2018. So it's more a myth rather than a fact. Mitos ya, kalau misalnya dibandingin sama faktanya tuh mitos ya. Kalau dilihat dari hal-hal yang terjadi di bulan Agustus. Nah, tapi kalau di bulan Agustus tahun ini seperti apa? Kalau tadi mengacu kepada sejumlah kebijakan atau sejumlah arah Nah, kepastian begitu ya untuk beberapa negara ya, khususnya The ya, Fed gitu. Kalau di tahun 2020 nih gimana? Karena kan kalau beberapa waktu lalu kayak sell in main go away juga sudah sell in Februari, Maret, hmm. April gitu ya. Sebelumnya gitu ya, Januari effect juga Ya, nggak ternyata ada nih. akhirnya bulan Mei Itu dia. perform, ya kan? Nah, Nah, itu dia. iya. Seperti apa Nah, Pak Johnson? justru justru itu justru itu kita ketolong bulan Agustus tahun ini karena The Fed tidak ada meeting, gitu. Mereka Mhm. tidak ada meeting until September. Jadi mereka reses ya di bulan Agustus ini. Yang ada malah Bank Indonesia mengadakan meeting di tanggal 19 Agustus kalau tidak salah. Yang pasti itu konsensusnya adalah BI akan tetap di 4% karena Bank Indonesia kan sudah melakukan QE ya, its own QE dengan melakukan pembelian perdana langsung dari Kementerian Keuangan surat utang negara, yaitu Mhm. burden Mhm. sharing scheme, skema burden sharing ya antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan untuk economic recovery di pandemik tahun ini. Nah, jadi kita ketolong, The Fed tidak ada meeting tahun ini di bulan Oke. Agustus. Jadi artinya IHSG ada kecenderungan di bulan Agustus malah sideways. Bisa jadi Mmm. ketika memasuki pertengahan September, IHSG mungkin koreksi gitu. Jadi sooner or later sih IHSG tetap akan koreksi, tetapi koreksi itu kapan saya juga tidak tahu persis, tetapi sepertinya agak kecil kemungkinan terjadinya di bulan Agustus. Oke. Kenapa? Karena pertama tadi saya bilang di bulan Agustus tidak ada meeting the Federal Reserve, jadi tidak ada eh, apa ulasan ekonomi yang lebih luas biasanya dari the Fed Chairman. Jadi itu akan sepi sentimen. Nah, jadi kecurigaan saya di bulan Agustus justru malah IHSG akan cenderung sideways antara 5.050 sampai 5.150.